Restoran baru buka, silakan lihat. Halo, ini restoran baru buka, silakan dilihat. Dela, akhirnya kami menemukanmu. Kami akhirnya menemukanmu. Ayahmu berutang 200 juta kepada kami. Ayah berutang, putrinya yang membayar. Cepat bayar uangnya. Aku sudah bilang aku tidak punya uang, jangan ganggu aku. Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, mudah saja. Kalau tidak punya uang, aku jual saja kamu. Kalau tidak bisa bayar, cepat ikut kami. Oke, aku ambilkan uang untuk kalian. Cepat, jangan bertele-tele. Cepat, jangan bertele-tele. Ini sebentar. Mataku, cepat kejar. Berhenti, jangan biarkan dia lari. Jangan lari. Apa kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Habislah aku kalau ditangkap mereka. Lebih baik aku. Bangunlah. Dokter, bagaimana keadaannya? Hanya beberapa goresan ringan, tidak ada yang serius. Lalu kenapa dia belum bangun? Mungkin terlalu ketakutan, jadi pingsan. Oke, aku masih ada urusan. Nanti saat dia bangun, berikan ini padanya. Oke. Jimmy Anderson dari grup Anderson? Bukankah dia cucu dari Pak Anderson, orang terkaya itu? Ini milikku. Apa cucu perempuanku sudah ketemu? Belum. Bibi dan pamanmu pergi lebih awal, hanya menyisakan satu putrinya, tapi aku malah membuatnya hilang saat masih kecil. Tidak tahu apa dia hidup senang sekarang. Kakek, jangan khawatir dulu. Kamu harus menemukan dia kembali. Jangan khawatir, kakek. Aku pasti akan membawanya padamu. Untung saja aku cerdas bisa menyingkirkan orang itu. Dela, kamu sekarang jangan sampai kembali ke resto. Mereka memblokir jalan mencarimu. Apa? Dela, kamu mau pergi kemana lagi? Ha? Siapa bilang aku mau lari? Pacarku adalah CEO grup Anderson. Kalau di antara kalian ada yang berani menyentuhku, dia tidak akan mengampuni kalian. Benarkah? Dela, kamu ini sedang bermimpi di siang bolong ya? Mau tahu aku berbohong pada kalian? Ini kartu namanya. Ratu nama semua orang juga bisa punya. Kamu telepon suruh kemari baru aku percaya. Telepon ya, telepon, siapa takut? Lihatlah, pacarku datang kan? Ini laporan cederamu. Disebabkan oleh kamu jatuh sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kamu mengatakan di telepon, kamu ingin aku mengganti uang. Ini sudah termasuk pemerasan, apa kamu tahu itu? Baiklah, aku bersalah. Aku tidak akan begitu lagi lain kali. Maafkan aku ya. Baguslah kalau tahu salah. Jangan muncul di depanku lagi mulai sekarang. Kenapa malah pergi? Iya. Ada apa ini? Aduh, orang kaya secepat itu berpindah hati. Padahal aku mengandung anaknya. Tapi dia bilang dia bosan denganku. Dia bahkan mengusirku dengan uang. Dasar pembohong. Apa? Kelewatan sekali. Kok bisa sih para orang kaya ini begitu kelewatan? Kalau begitu kapan uangnya diberikan? Dia bilang dia tidak bawa uang tunai. Meminta kalian ambil besok di perusahaannya. Perusahaan? Apa? Kenapa kamu bahkan menipu orang-orang penagih utang itu? Bagaimana kalau CEO itu mencarimu? Tidak apa-apa, aku sudah membeli tiket kereta sore ini. Pergi keluar dulu untuk bersembunyi. Kamu mau bersembunyi di mana? Kenapa kalian di sini? Aku datang untuk mencari pacar umurku itu. Dan anak di dalam perutnya. Aku bercanda. Tapi kamu sudah merusak reputasi Pak Jimmy, CEO kami. Mungkin harus bertanggung jawab secara hukum. Saya minta maaf Pak Jimmy. Aku tidak seharusnya berbohong dan menipu orang. Pak Jimmy orang besar sepertimu pasti tidak akan mempermasalahkan orang kecil. Kan tolong biarkan aku pergi. Bukan tidak mungkin juga untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku punya syarat. Apa? Jadi adikku. Apa-apa? Jadi kamu ingin aku berpura-pura menjadi adik sepupumu? Itu benar. Ini adalah keinginan terakhir kakekku sebelum dia meninggal. Aku tidak ingin dia pergi dengan perasaan menyesal. Kamu begitu berkuasa. Kenapa kamu tidak mencari adik sepupu kandungmu? Sebaliknya malah datang mencariku. Kami sudah mencarinya. Ternyata dia tidak selamat dari kecelakaan itu. Ini putri Pak Ketua, yaitu bibi Pak Jimmy. Wow, ini persis mirip denganmu. Apalagi berbohong untuk menipu orang juga kalianmu. Aku percaya pada kemampuanmu. Maaf, saya tidak bisa menerima pekerjaan ini. Saya juga orang yang punya prinsip dan batasan. Setidaknya saya tidak akan berbohong kepada keluarga sendiri. Dela, waktumu tinggal 2 hari. Kalau utang ayahmu tidak bisa dilunasi lagi, aku tidak akan main-main. Kamu tahu kan cara bermain kami? Aku berubah pikiran. Pinjamkan aku 200 juta dulu. Tidak masalah, uang akan kukirim ke rekeningmu. Tapi, kamu harus ikut denganku sekarang. Cepat sekali. Ayo pergi. Aku belum mengemas barang bawaanku. Pilihkan baju-baju dari toko kalian yang cocok untuknya. Biarkan dia mencobanya. Baik, Pak Jimmy. Silakan lewat sini. Wah.
Sekretaris Sam notanya nanti berikan padaku ya. Nota apa? Pak Jimmy, Nona Della bilang minta notanya biar nanti mudah saat mau diretur. Iya, kamu kan minta aku bertemu kakekmu sekali. Nanti aku tinggal retur barang-barang ini diganti jadi uang. Kamu ini berpikir terlalu jauh. Barang-barang ini nanti masih harus kamu kembalikan. Bukannya kamu memberikannya kepadaku? Kamu ini terlalu pelit. Ini semua informasi tentang adikku. Sebelum bertemu dengan kakekku, kamu harus menghafal semuanya. Diadopsi oleh keluarga sejahtera setelah hilang di usia 10 tahun. Ayah angkat adalah seorang dokter, ibu angkat adalah guru. Semua lulusan luar negeri. Iya, aku harap bisa mengurangi rasa bersalah kakekku. Aku berharap dia bisa hidup dengan lebih baik. Kamu mengarang semua ini. Kakek, aku bawa dia menemuimu. Kakek, aku Lala. Berkat kakak sepupu, akhirnya aku punya kakek. Cucu perempuanku. Kalian bisa tenang. Kakek sudah melewati masa kritis. Terima kasih, dokter. Jimmy, aku sangat senang kamu bisa menemukan dia kembali. Kakek, adik sepupu sudah hilang selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu yang Jimmy cari ini apa benar dia? Kalau dia palsu, bagaimana dengan properti keluarga kita? Siapa dia? Bicaranya benar-benar tidak enak didengar. Dia cucu keponakan kakekku Rizal Anderson, juga wakil direktur utama perusahaan. Abaikan saja dia bukan orang baik. Rizal, aku lihat dia persis mirip dengan bibimu waktu muda. Aku tidak mungkin salah mengenalinya. Bagaimanapun Lala adalah cucu perempuanku. Mulai sekarang tidak ada yang boleh bicara apapun. Oke. Kakek, ayo makan buburnya. Buka mulutnya. Kakek, aku ceritakan lucu-lucu ya. Iya. Udang dan kerang ujian bersamaan. Mereka berdua mendapatkan 100 poin dalam ujian. Guru bertanya pada kerang, kamu menyontek dari siapa? Kakek, apa kamu tahu dia menjawab apa? Tidak tahu. Katanya, aku kan tidak punya mata. Pak Jimmy, dokter mengatakan Pak Ketua pulih dengan cepat. Bisa keluar dari rumah sakit besok. Tidak kusangka dia bisa merawat kakek dengan baik. Sepertinya aku harus menaikkan gajinya. Jimmy, Kakek, cepat kamu atur bawa adikmu ini pulang. Oke, aku akan mengaturnya. We're gonna make this one shot. Ini kamar adikku ketika dia masih kecil. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Wah, sejak kecil sampai sekarang ini pertama kalinya aku punya kamar sendiri. Jangan sembarang sentuh barang-barang di sini. Kalau tidak kamu harus Aku ganti. tahu, dasar pelit. Della, ada apa? Kamu jangan masuk. Della, aku masuk dengan mata tertutup. Itu kamu tutupi sendiri. Sudah belum? Untung saja tidak melukai tulang. Istirahat saja selama seminggu. Oke, terima kasih Dr. Lee. Apa barusan kamu melihat semuanya? Iya. Sangat memalukan. Apa kamu ini tidak bisa berbohong sedikit padaku? Awalnya aku hanya ingin kakek bertemu denganmu sekali. Siapa tahu kamu beralih dari paruh waktu menjadi full time. Tapi itu bagus juga. Asal Breathing Back jadi adikku, aku tidak akan perlakukan dengan buruk. Gajimu 100 juta per bulan. Tenang saja, bos. Saya pasti akan bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Selamat kakek keluar dari rumah sakit. Terima kasih banyak Lala. Sudah merawat dengan baik. Begitu aku melihatnya, aku merasa seperti penyakit ini sembuh sepenuhnya. Kakek, beberapa hari lagi adalah ulang tahun adik sepupu. Bagaimana kalau kita mengadakan pesta ulang tahun? Aku akan mengundang semua orang untuk berkumpul. Rizal benar. Gunakan kesempatan kali ini untuk mengumumkan identitas Lala kepada semua orang. Kakek, sepertinya kita belum pernah bertemu orang tua angkat Lala ya. Bagaimana kalau di pesta ini kita undang juga mereka? Benar. Memanfaatkan kesempatan ini. Berterima kasih kepada mereka karena telah merawatmu selama bertahun-tahun. Kakek, orang tua angkat Lala tidak bisa hadir. Iya. Mereka sedang berlibur di luar negeri. Dan biasanya sangat sibuk di tempat kerja. Belum tentu punya waktu. Oh, begitu ya. Kalau begitu, lupakan saja. Aku ini cuma putri palsu. Kenapa malah mengadakan pesta ulang tahun untukku? Bagaimana kalau kamu bilang pada kakek? Nanti aku makan semakum mie umur panjang saja sudah Mau cukup. gimana lagi? Kakek awalnya bilang mau mengadakan pesta besar-besaran. Akhirnya baru berhasil membujuknya mengadakan di rumah saja. Lalu bagaimana kalau identitasku sebagai putri palsu tiba-tiba terbongkar? Nanti begitu kakek marah, apa aku akan dituntut karena pembohongan publik? Kamu tenang saja. Aku yang memintamu untuk berbohong kepada kakek. Tidak peduli bagaimanapun. Aku pasti akan melindungimu. Ada sesuatu di rambutmu biar aku bersihkan. Sudah. Kenapa wajahmu memerah? Oh, tidak apa-apa. Kamu istirahatlah dulu. Aku pergi dulu. Selamat malam. Ini adalah putri keluarga Anderson yang baru ditemukan setelah lama hilang ya? Cantik sekali. Jimmy, lihat Lala. Dia sangat cantik kan? Sangat cantik.
Hati-hati. 戒不掉你，像戒不了呼吸，漫长的距离，我用思念来代替，这寂静信息，浪漫是你。 Apa yang kalian lakukan? Oh, kami tidak apa-apa. Lala, banyak pria muda lajang dan berkualitas datang hari ini. Kalau ada yang kamu sukai, langsung katakan saja pada kakek. Kakek akan atur pernikahanmu. Bolehkah aku mengajakmu menari? Kamu sungguh cantik. Terima kasih. Aku tidak terlalu pandai menari. Nona cantik, boleh minta kontakmu? Aku... Tidak, kami sekarang saudara. Kok aku berpikir begitu aneh sih? Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun cucuku Lala. Hari ini saya akan mengumumkan satu hal besar. Yaitu, saya akan pensiun. Saya berencana untuk menyerahkan posisi ketua direktur grup Anderson kepada Lala. Kakek tidak boleh memberikan ahli waris grup Anderson kepada Lala. Dia seorang pembohong. Rizal, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Masuklah. Ayah, adik, kenapa kalian di sini? Ada urusan. Surat penerimaanku datang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Adikmu juga diterima kuliah. Keluarga kita hanya mampu membayar pendidikan satu orang. Kamu cepat keluar cari kerja mencari biaya hidup untuk adikmu. Tapi dia cuma masuk politeknik. Aku diterima di universitas ternama. Apa sih teriak-teriak? Kamu kakak. Kamu juga sudah terbiasa mengerjakan kerjaan kasar. Kalau adikmu tidak melanjutkan sekolah, apa yang bisa dia lakukan? Ayah, selama bertahun-tahun semua pekerjaan di rumah aku sendiri yang kerjakan. Aku juga bekerja paruh waktu sejak SMP untuk membantu keluarga. Kamu begitu pilih kasih. Apa ini pantas dengan apa yang sudah kulakukan? Aku bahkan curiga aku ini anak pungut. Aku membiayaimu sekolah selama ini bukan untuk mendidikmu jadi seorang yang tidak tahu balas budi. Kalau kamu tidak suka keluarga ini, keluar saja dari sini. Pokoknya jangan berharap kamu bisa kuliah. Oke, mulai hari ini kita jalan di jalan masing-masing. Kamu... Lala, mereka adalah keluarga yang membesarkanmu. Bukankah kamu bilang mereka berada di luar negeri, tidak punya waktu untuk kembali? Aku... Kakek, ini adalah ayah kandung Della. Dia bisa membuktikan bahwa Della ini bukanlah cucu kandungmu, tapi Jimmy yang membayarnya untuk menipumu. Apa itu benar? Maaf, Kek. Ini semua salahku. Tapi Della tidak bersalah. Jangan salahkan dia. Aku yang salah, aku akan tanggung jawab. Lalu di mana cucu perempuanku? Dia ada di sini, kakek. Nona Yuli ini adalah cucu kandungmu. Yuli? Ayah, ada apa ini? Della ini adalah putri kandungku. Yuli adalah anak yang saya pungut dalam kecelakaan gempa 10 tahun yang lalu. Saat itu, saya menemukan liontin giok ini di tubuhnya. Benar. Ini adalah liontin batu giok yang aku berikan kepada anak itu. Kakek, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Jadi kamu cucu perempuanku? Jadi Della... Maaf kakek, aku memang berbohong padamu. Ada apa ini, kakek? Lihatkan apa kataku? Ini adalah kerjasama antara Della dan Jimmy. Dulu Jimmy pikir kakek sakit parah, jadi dia mencariku untuk berpura-pura menjadi cucu perempuanmu. Berhubung cucu perempuanmu sudah kembali, kalau begitu aku akan pergi dulu. Tidak bisa biarkan mereka pergi. Aku akan menelpon polisi sekarang untuk menangkap mereka. Rizal benar, kamu tidak boleh pergi. Kakek, semua ini salahku. Jangan salahkan dia. Berhubung Jimmy menemukanmu, berarti kita memang ditakdirkan bertemu. Kalau kamu tidak keberatan, tinggallah di rumah keluarga Anderson. Aku akan menganggap kamu sebagai cucu angkat. Kakek, ini tidak adil untuk Yuli. Mereka berdua kan saudara. Apa yang tidak adil? Kamu tidak keberatan kan? Aku, tentu saja aku tidak keberatan. Baguslah kakak, kita bisa terus jadi saudara lagi. Semuanya segera aku umumkan. Yuli dan Della, keduanya adalah cucu saya. Bukankah ini kakakku, putri keluarga Anderson itu? Salah. Mantan putri. Bagaimana, apa teh di rumah kami enak? Kalau kamu suka, aku bisa sering mengundangmu datang ke rumah kami untuk minum teh. Rasanya biasa saja. Rasanya tidak semenarik kisahmu.
Kamu berpura-pura menjadi putri dan terungkap di depan umum. Kalau aku jadi kamu, pasti malu untuk tinggal di sini. Kakek yang menyuruhku tinggal di sini. Kalau tidak, siapa yang mau tinggal di bawah atap yang sama denganmu? Menjijikan sekali. Jangan berpikir karena kamu berpura-pura menjadi aku menjadi putri selama beberapa hari. Membuat kakek senang. Kamu jadi bisa tinggal selamanya di rumah ini. Akulah putri asli dari keluarga Anderson. Cuma pencuri yang terus menjelaskan kalau dirinya bukan pencuri. Kenapa kamu merasa begitu bersalah? Kamu yang bersalah. Aku tidak peduli apa kamu putri asli atau palsu. Aku tinggal di sini untuk kakek. Kamu jangan mencari masalah. Itu alasanmu saja. Bukankah itu juga demi harta keluarga Anderson? Aku tidak akan membiarkanmu si penipu ini berhasil. Aduh, Yuli, apa kamu baik-baik saja? itu semua salahku. Membuat Kak Della marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Jimmy, kamu jangan menyalahkan Kak Della. Semua karena kehadiranku, merebut posisi Kak Della sebagai putri di sini. Kak Della, aku tidak bermaksud merebut posisimu. Aku hanya ingin menggantikan ibu dan ayah menjaga kakek dengan baik. Hah, kenapa aku dulu tidak sadar ya? Kamu juga memiliki bakat berakting. Silakan kamu jadi putri kaya raya dengan baik. Aku tidak peduli. Dan juga, aku tidak seperti kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kamu ingat, segelas air yang ini baru aku yang siram. Pak Ketua, waktunya minum obat. Biar aku saja. Mirip sekali, benar-benar mirip. Kamu dan ibumu sangat mirip. Kakek ngelantur lagi. Yulilah cucu kandung kakek. Tidak peduli apa yang orang lain bilang, di dalam hatiku, kamulah putri keluarga Anderson. Sebenarnya... Kakek, kamu kenapa kakek? Della, kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan pada kakek? Aku, bukannya cepat panggil dokter? Pasien mengkonsumsi obat tidur yang berlebihan. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Obat tidur? Kok kakek bisa minum obat tidur? Della sialan ini, dia benar-benar tinggal di rumah Anderson dan tidak pergi. Mau mengusir dia mudah saja. Alasan dia tidak pergi sekarang. Kan semua karena kakek. Kakek sekarang sangat menyukainya. Tidak mungkin untuk mengusirnya. Bagaimana jika dia menyakiti kakek? Kakak sepupu, ini bukankah tidak baik? Sekarang Della adalah satu-satunya bahaya bagimu. Dengan dia pergi, kamu baru bisa dengan pasti menjadi pewaris perusahaan Anderson. Oke, aku paham kakak sepupu. Kak Della, kamu membenciku tidak masalah. Kakek kan sangat baik padamu. Kenapa kamu bahkan menyakiti kakek juga? Kamu ini ngomong apa sih? Saat aku masuk, aku lihat kamu menyuap obat pada kakek. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bagus ya kamu Della, dasar pembohong. Sudah berbohong mengaku sebagai putri, sekarang berani membahayakan kakek. Akan kutelepon polisi untuk menangkapmu sekarang. Kak Rizal, jangan buru-buru, kita tidak punya bukti. Jangan buru-buru membuat kesimpulan. Ditambah lagi, berita tentang kakek masuk rumah sakit ini jangan sampai tersebar. Bisa menimbulkan kekecauan di perusahaan. Kalau begitu orang ini tidak bisa terus tinggal di keluarga Anderson. Siapa yang tahu dia ke depannya dia bisa melakukan apa lagi? Aku pasti akan pergi, tapi aku mau tunggu sampai kakek pulih. Apa hakmu mau tetap tinggal di sini? Pergi dari sini. Adik, apa kamu mau mencari ibu? Ibu, aku mau ibuku. Ibu, sebenarnya ibu di mana? Della, apa kamu baik-baik saja? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Keluarga Anderson tidak menerimamu. Mulai sekarang menjauhlah dari kakek. Tadi ingatan yang muncul di otakku itu ingatan apa? Bagaimana kabar kakek? Dokter bilang kakek sekarang masih koma. Tidak tahu kapan bisa sadar. Jimmy, kakek sedang sakit parah sekarang. Tidak ada yang mengurus perusahaan. Aku sarankan, Yuli saja yang sementara waktu menggantikan posisi ketua. Kakak sepupu, aku tidak bisa. Kamu cucu biologis kakek. Hanya dengan kamu menjadi ketua direktur, orang lain baru bisa percaya. Kakak benar. Lagi pula perusahaan ini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Membiasakan diri dari sekarang juga bagus. Kalau begitu, besok aku akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Mengumumkan untuk sementara Yuli yang akan menggantikan posisi ketua. Oke. Kakak sepupu, apa kakek akan baik-baik saja? Kenapa? Merasa bersalah? Tidak. Aku hanya khawatir kakek mengetahuinya. Jangan khawatir, ada Leontin Giocchini. Dia juga pasti berpikir bahwa kamu adalah cucu kandungnya. Kali ini kita biarkan dia. Tunggu sampai kamu duduk mantap di posisi ketua, baru singkirkan dia sepenuhnya.
Nanti tinggal bereskan kamu saja, dan semua harta keluarga Anderson akan jadi milikku. Tapi Aku mengerti kakak sepupu. sekarang yang perlu kamu cemaskan itu cuma Della. Dia adalah satu-satunya ancaman untukmu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu muncul di rumah keluarga Anderson lagi. Tidak tahu bagaimana kabar kakek dan Jimmy sekarang ya. Aku harus mencari cara untuk kembali. Della, Kenapa kamu di sini? Bukankah Pak Ketua mengumumkanmu sebagai cucu angkat keluarga Anderson di depan umum? Apa kamu diusir dari rumah itu? Apa hubungannya denganmu? Keluarga Anderson ini tidak bisa memegang ucapannya. Benar-benar keterlaluan. Kamu tenang saja. Kamu masih punya aku, ayahmu. Ayah akan selalu menjadi sandaranmu. Kenapa? Putrimu menjadi anak orang lain. Jadi mau mencari orang untuk merawatmu di hari tua. Aduh, kamu salah paham pada ayah. Ayah benar-benar menyayangimu. Bagaimana kalau kamu pulang denganku? Bahkan jika aku diusir dari rumah keluarga Anderson, aku juga tidak akan mau kembali Bagaimana bersamamu. kalau begini? Yuli, mau aku besok bertamu di rumah keluarga Anderson, kamu ikut denganku. Aku akan membantumu menjelaskan pada keluarga Anderson. Walaupun aku tidak tahu apa yang direncanakannya, tapi itu memang cara untuk kembali. Boleh juga. Kalau begitu kamu besok tunggu aku di sini. Aku akan ikut bersamamu. Oke. Aku akan menunggumu di sini besok. Lihat kan, besok datang ke sini untuk menjemput istrimu ya. Wanita-wanita di kota ini memang lebih cantik daripada yang di pegunungan. Ingat ya, bahwa dia pergi. Jangan pernah membawanya kembali lagi. Semakin jauh kamu pergi, semakin bagus. Jangan khawatir, begitu dia sampai di pegunungan, aku jamin tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya dengan kamu menghilang, tidak akan ada lagi yang bisa membahayakan posisimu. Menurutmu si Rizal ini tiba-tiba mengumpulkan kita ada urusan apa ya? Aku dengar ketua sedang sakit, mau mengumumkan pengganti ketua. Sepertinya perusahaan keluarga Anderson akan berpindah tangan. Semuanya, saya akan mengumumkan sesuatu. Belakangan ini, karena kondisi fisik Pak Ketua, tidak bisa mengurus pekerjaan di perusahaan. Apa ketua baik-baik saja? Pak Ketua butuh istirahat. Jadi, untuk sementara sudah diputuskan cucu kandungnya Yuli Anderson yang akan menggantikannya. Hah? Apa gadis kecil ini bisa? Benar. Itu keputusan Pak Ketua. Siapa dari kalian yang keberatan? Tunggu sebentar. Kakek, kamu sudah bangun? kalau aku tidak bangun, perusahaan Anderson ini bisa hancur. Kakek, apa maksudmu? Aku melakukan semua ini demi perusahaan kita. Selain itu, penggantimu juga bukan orang luar. Itu cucu kandungmu sendiri. Cucuku bukan gadis liar ini. Cucu kandungku adalah Della. Kakek, kok kamu bisa tidak mengakuiku? Aku punya liontin batu giok. Liontin giok ini jelas-jelas milikku. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kenapa kamu di sini? Kalau sesuai rencanamu, bukankah aku sekarang seharusnya ada di pegunungan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ayahmu sudah mengakui. Kamu memerintahkan dia membiusku dan menjebakku untuk menikah dengan orang di pegunungan. Kalau Jimmy tidak muncul tepat waktu, aku tidak tahu sekarang aku sudah seperti apa. Itu semua kan karena kamu membahayakan kakek. Kakek, aku tahu kamu baik hati mengangkat dia. Tapi Della ini sejak kecil perilakunya sangat buruk. Aku melakukan ini karena aku khawatir padamu. Benar-benar pun omong kosong. Bagaimana mungkin cucuku sendiri mau menyakitiku? Kakek, kamu jangan mau ditipu Della. Buka mata lebar-lebar lihat hasil tes DNA ini. Della lah cucu kandungku.